Halo sahabat Seka, kita kali ini mau ngasih tips nih mengenai lebih hemat dan lebih awetnya untuk pemakaian AC. Nah, lebih detailnya untuk tips-tipsnya, tapi jangan lupa pada like, subscribe, dan komen, dan nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Selka. Halo sahabat Selka, kita ada kabar baik banget nih karena banyak banget yang request dan juga banyak banget yang nanyain udah lama dari bulan-bulan lalu, malah tahun-tahun lalu. Jadi kita sekarang udah launching untuk Selka Clean. Jadi kalian kalau yang mau cuci AC itu bisa langsung ke website kita untuk belanja untuk cuci AC-nya dari yang setengah sampai 2,5 PK khusus untuk AC split aja saat ini. Nah, kalian tuh udah bisa langsung belanja di website kita. Jadi kalian nanti akan search aja di website kita untuk ketik cuci AC. Nanti ada keluar pilihan untuk setengah 1 PK, 1,5 sampai 2,5 PK. Jadi kalian bisa pilih dan kuantitinya sesuai dengan yang kalian mau cuci di rumah, seberapa banyak AC yang ada kalian. Tips yang pertama, pengaturan dari suhu remote kalian. Nah, banyak yang misalkan rata-rata ada yang mau yang sukanya dingin banget, dia mengatur suhunya di 16. Sebenarnya pada umumnya amannya itu ya, pengaturan AC itu suhunya di 24. Nah, kenapa orang suka ngatur di suhu 16 baru dingin? Biasanya dimana kapasitas ruangannya tidak sesuai dengan PK-nya. Jadi misalkan ruangannya tersebut harusnya pakai 1 PK, dia pakailah setengah PK. Nah, jadinya dia harus di mode 16 terus supaya dingin terus gitu kan. Nah, sebenarnya tidak baik karena memang pada umumnya normalnya itu di suhu 24 tuh udah dingin. Nah, itu memang harus secukupnya sesuai dengan PK si ruangan tersebut. Jadi kalian juga jadi lebih irit dari segi wattnya dan juga kalian lebih awet pemakaiannya karena tidak bekerja jor-joran di suhu 16. Tips yang kedua, setiap ruangan ber-AC itu lebih baik ruangannya tertutup gitu ya. Jadi ada kategori lah di setiap AC, misalkan AC standar, low watt, dan inverter. Nah, standar itu kan sebenarnya bisa lah untuk ruangan-ruangan terbuka, misalkan kayak ruang tamu atau misalkan ruangan kafe-kafe yang sebenarnya buka tutupnya sering. Nah, itu jadi arahnya tidak boros ke listrik ya. Tapi kalau tingkat dinginnya dia akan bekerja terus juga. Kenapa? Karena pas saat pintu terbuka, anginnya keluar, jadinya kurang dingin, dia bekerja lagi kompresornya. Low watt pun seperti itu. Nah, kalau inverter itu kena kedua-duanya. Jadi ke wattnya juga kena, kompresornya kerjanya lebih kenceng juga karena inverter itu kan dia menekan ada fitur di mana inverter itu rata-rata bisa bikin wattnya rendah sampai 2 step, 3 step gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian udah sampai ke watt yang rendah tapi kalian buka tutup pintu atau misalkan di ruangan terbuka kalian pasang inverter, itu wattnya nggak mungkin bisa di 200, dia akan naik terus karena kompresornya kerja terus. Jadi udah makin kompresornya jalan, wattnya makin tinggi. Itu cara kerjanya si inverter gitu loh. Jadi kalau kalian pemilihan AC kategori ya, untuk ruangannya juga harus dipikirkan gitu. Jadi kalau ruangan tertutup baiknya pakai apa? Low watt dan inverter tuh bagus gitu ya. Seperti kamar, ruang kerja kantor yang jarang buka tutup gitu ya. Tapi kalau kayak ruang tamu ya kan, untuk restoran, kafe gitu kan, lobby gitu, baiknya itu pakai standar aja karena memang tidak menekan ke si listriknya gitu ya. Tips yang ketiga, kalau memang kalian ruangannya tertutup, baiknya benar-benar disarankan pakailah inverter. Memang untuk pembelian di awal itu harganya lebih mahal, lebih pricey daripada standar dan low watt, tapi kalian untuk pemakaian jangka panjang hitungan tahunan listriknya itu lebih murah gitu ya. Jadi kalian bayar bulanannya juga nggak ngap. Karena kalau misalkan kalian beli di awal terus tapi kalian bayar listriknya lebih mahal kan jadi double gitu ya, udah bayarnya harganya memang sih bisa 1,5 kali lipat, kadang 1 kali lipat juga, tergantung inverter yang mana, brandnya banyak tipe. Jadi kalian bisa lihat juga semuanya tipe-tipe yang kalian lagi cari sesuai dengan kantongnya. Jadi kalau ruangan itu tertutup
baiknya udah pakai inverter, jangan pakai standar, karena di inverter fiturnya bisa menekan wattnya rendah banget, bisa sampai 30%, 40%. Itu lumayan banget buat irit kalian di hemat listrik. Yang pastinya juga untuk hemat, bukan hemat listrik, lebih ke awetnya lagi. Jadi hemat listriknya iya, awet dalam pemakaiannya juga iya, karena kalau dari malam kalian pakai inverter, cara kerja kompresornya akan lebih rendah gitu loh pemakaian. Kalau di siang hari kan normal karena panas ya, tapi kalau malam itu akan lebih sedikit dia mengurangi tenaganya, karena memang tingkat dinginnya pasti lebih cepat dapatnya. Tips keempat, jadi kalau lagi musim hujan ya, udara jadi lembab, lebih baik kalian menggunakan setting mode dry ya. Jadi kalau misalkan mode dry itu sistem kerjanya dia meniupkan angin dingin aja, tapi kompresornya tidak bekerja gitu. Jadi kalian juga hemat listrik gitu kan, jadi wattnya juga nggak kepake, lebih rendah gitu, supaya kalau misalkan lagi lembab kan, kalau kalian pakai mode cool nanti kayak tetap aja merasa gerak gitu, karena memang pada dasar udaranya lagi lembab gitu. Jadi lebih baik pakai mode dry, tapi kalau misalkan enggak juga ya tergantung dari kalian, nggak apa-apa juga. Tips yang kelima, jika kalian meninggalkan ruang hanya di bawah kurun waktu 1 jam, lebih baik tidak mematikan AC-nya kalau menurut survei yang udah ya. Jadi karena setiap menyalakan AC itu memakan wattnya itu 20-30% gitu. Jadi lebih baik tetap dinyalain aja, jadi kalian lebih hemat listrik. Kalau misalkan cuma pergi, misalkan lagi dikerja gitu ya, pergi keluar makan siang hanya sejam, lebih baik tidak usah dimatikan AC di ruangan tersebut. Atau misalkan kalian di rumah misalkan hanya keluar sebentar ada keperluan hanya sekitar 30 menit, 40 menit, lebih baik tidak usah dimatikan AC-nya. Yang seperti tadi saya bilang, karena memakan daya yang cukup besar saat menyalakan AC di 20-30% untuk daya AC yang dicapai saat kalian menyalakan AC. Nah, kalau misalkan untuk tips-tips berikutnya nanti ada di part 2. Nah, kalian boleh dulu di like, subscribe, dan komen, dan nyalain lonceng buat dapat notifikasi update terbaru dari kita. Jadi kalau misalkan komennya banyak, like-nya banyak, kita akan munculin part 2-nya ya, untuk tips-tips selanjutnya supaya hemat listrik dan juga lebih awet untuk AC kalian. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you, bye-bye!